Sobat Budi Mulia, kembali lagi di podcast SMK Budi Mulia. Yeay. Perkenalkan, nama aku Flo dan teman aku Alfiza Nel Putri. Topik kita kali ini mau membahas inspirasi dari pembina menata masa depan OSIS. Yeay. Jadi sekarang tuh kita punya tamu spesial banget. Wow. Karena ada salah satu guru yang berpengaruh di SMK Budi Mulia. Wow. Ada Miss Dian Rahmawati. Yeay. Selamat datang, Miss. Terima kasih. Gimana Miss kabarnya? Sedikit lelah ya hari ini ya, karena dari mengajar sudah langsung menuju ruang podcast. Tapi nggak apa-apa, mari kita lakukan bersama-sama. Baik kan Miss? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah. Oke. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang pembinaan OSIS. Oke, boleh. Selain tugas sekolah nih, Betul. Miss tuh ada nggak sih yang memotivasi Miss Ya. buat menjadi pembina OSIS? Oke, baik. Apa yang memotivasi saya menjadi pembina OSIS? Kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya Yap, ya. Mungkin beberapa kalian pernah merasa Miss Dian pernah masuk ke dalam MPLS, lalu awalnya menjelaskan perkara kurikulum. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang memotivasi saya tadinya, peralihan menjadi dari staf kurikulum, kemudian peralihan menjadi pembina OSIS itu menjadi salah satu yang menurut saya cukup menegangkan ya. Biasanya yang saya handle adalah kurikulum beserta Bapak Ibu guru di bawahnya. Kali ini saya harus berpindah menjadi pembina OSIS dengan anak-anak di bawah saya. Awalnya ketika ditawarkan memang masih merasa apakah saya mampu, apakah saya bisa. Tapi akhirnya ada sedikit yang memotivasi saya terkait pembelajaran tadi. Saya mungkin termasuk guru yang ingin sekali memberikan sedikit pengaruh, mungkin memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak. Mungkin dengan menjadi pembina OSIS akhirnya saya sedikit berkontribusi untuk memanage anak-anak. Seperti itu sih kurang lebih ya. Jadi lebih dekat dengan kalian. Kalau selama ini fokusnya kepada Bapak Ibu guru saat menjadi staff, ketika menjadi pembina OSIS saya merasa mungkin saya bisa berkontribusi lebih selain menjadi seorang pengajar, juga membantu anak-anak anggota OSIS di SMK Budi Mulia. Seperti itu. Berat, kayaknya berat Cukup banget. berat memang, makanya Dari ya. biasa mengurus Kurikulum yang adanya di belakang layar, kemudian ini harus- saya diminta mengurus anak-anak yang semuanya adalah makhluk nyata di depan saya. Harus pindah ke depan layar. Betul, jadi pindah ke depan layar dan harus tampil ya. Jadi memang cukup berat tapi saya semangat. Oke. Menurut Miss Dian, pandangan Miss Dian tentang peran OSIS dalam meningkatkan kualitas sekolah tuh kayak gimana ya Miss? Oke, menurut saya peran OSIS itu menjadi salah satu hal yang cukup penting di sekolah. Salah satu hal yang mungkin bisa meningkatkan kualitas sekolah. Seperti yang kalian tahu bahwa OSIS itu adalah satu-satunya organisasi yang dilegalkan, boleh disahkan dan boleh dijalankan di sebuah sekolah. Artinya badan hukumnya ada. Kemudian anak-anak OSIS itu kan sebenarnya perwakilan kalian ya, gitu Iya, ya kan ya. betul. Jadi sebenarnya ketika saya membuka misalnya pembukaan untuk menjadi anggota OSIS baru, itu kan saya buka kesempatan ke semua anak, ke semua jurusan, ke semua kelas. 10, 11, 12 boleh. 10 AKL, 10 TKP dan seterusnya sampai kelas 12 boleh. Jadi saya mencoba untuk menjaring perwakilan-perwakilan yang saya rasa nantinya bisa membantu saya gitu, mungkin untuk menyampaikan ide-ide kreatif, menyampaikan masukan untuk sekolah, menyampaikan hal-hal demi perbaikan sekolah. Nah, anak OSIS itu menjadi cukup penting karena pada akhirnya mereka menjadi jembatan antara siswa dengan manajemen sekolah, antara program sekolah dengan anak OSIS, antara siswa dengan anak OSIS. Pada akhirnya kan semua saling bersinergi. Jadi cukup penting sih menurut saya karena mereka nanti adalah pelaksana segala macam kegiatan yang sudah di ACC lah, boleh dikatakan seperti itu. Jadi penting sekali menurut saya OSIS itu. Kalau menurut Miss Dian, gimana sih cara mendukung kreativitas dan inisiatif para anggota OSIS? Oke, saat ini SMK Budi Mulia memiliki 20 anggota OSIS. Wow, lumayan Ya, banyak ya cukup Miss. banyak memang, cukup banyak. Dan mereka termasuk anak-anak yang awalnya baru kelas 10. Jadi mungkin kalian juga tahu di kelas 11 kemarin sempat terjadi kekosongan anggota OSIS ya. Kemudian saya membuka, akhirnya saya merasa saya harus membangun kembali dari awal. Karena semua anak yang mendaftar OSIS adalah memang anak-anak yang baru lulus dari SMP-nya. Iya. Jadi periode 2023 sampai 2024 yang kemarin itu memang anak-anak OSIS masih anak-anak yang baru kelas 10-nya.
Jadi kemudian ketika ditanya apa yang bisa memotivasi mereka, tentu saja saya yakin mereka merasa perlu banyak belajar ya. Mereka masih mungkin takut untuk bergerak, mereka mungkin masih takut untuk mengambil keputusan. Maka hal-hal yang biasanya saya lakukan untuk sedikit mencairkan suasana, misalnya memberikan ruang ekspresi bagi mereka untuk menyampaikan segala macam keluhannya, mungkin unek-uneknya, dan ruang ekspresi yang saya berikan itu tidak selamanya hanya sifatnya formal. Kadang-kadang bentuknya informal. Yang sifatnya formal misalnya ketika saya mengadakan rapat OSIS untuk sebelum melakukan kegiatan ataupun rapat setelah melakukan kegiatan. Biasa kita sebut sebagai rapat evaluasi. Nah, kalau itu yang formal. Biasanya kalau di sini memang anak-anak tuh tidak semua mau bicara, tidak semua mau tampil menyampaikan semua keluhannya. Tapi mungkin di non formalnya ya saya coba melakukan pendekatan ya secara emosional kepada mereka. Ya sesekali memanggil beberapa anak untuk sharing apa yang mereka rasakan di divisi yang mereka jalankan. Atau kami juga pernah kumpul bareng, melakukan acara makan-makan bareng, melakukan buka puasa bareng. Itu sih sebenarnya semua salah satunya cara agar mereka tuh mau terbuka, menyampaikan apapun yang mereka rasakan. Di situ saya bisa masuk akhirnya. Ketika melakukan sebuah pertemuan dengan anggota OSIS, di situ saya bisa melakukan monitoring. Di situ saya bisa melakukan pembinaan. Di situ saya bisa melakukan pencerahan, memotivasi mereka lagi, mengingatkan kembali tujuan mereka awalnya apa sih jadi anggota OSIS. Nah, kadang-kadang kalau sudah melakukan yang seperti tadi sharing, kemudian saya beri masukan, akhirnya mereka cenderung semangat lagi. Jadi memang memberikan ruang ekspresi untuk anak bicara itu penting, baik formal maupun informal. Seperti Seru itu sih. banget ya kayaknya. Ya, betul, karena yang saya handle adalah para siswa-siswi SMK yang memang punya pendapatnya masing-masing, punya pikirannya masing-masing. Kadang tidak sama tuh antara 1 dengan 20 anak tadi. Iya. Jadi Betul. biasanya kan ada anak yang introvert. Betul sekali, extrovert. Flo, Jadi, benar. tadinya tuh kita makan bareng. Betul, karena main anak-anak bareng, seperti ini kayak gitu. akan sangat sulit sekali mengangkat tangannya. Misalnya ketika saya tanya di divisi kamu apa sih masalahnya, itu pasti kalau dalam sebuah forum yang cukup formal mereka nggak mau bicara. Iya. Tapi mungkin ketika saya panggil, yuk divisi mading misalnya kumpul sama Misin, ada hal yang harus Misin sampaikan. Nah di situ karena situasinya cukup santai, mereka cenderung berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Nah di situ saya baru bisa masuk, memberi motivasi kembali. Oh. Seperti itu. Menurut Miss, sebagai ada seseorang anggota OSIS itu harus memiliki keterampilan kayak gimana? Oke, berarti keahlian nih seperti itu ya. Iya. Keahlian atau mungkin kemampuan yang harus dimiliki. Pertama, kalian sudah seperti yang tadi saya sampaikan, OSIS itu kan perwakilan anak-anak ya. Sampel anak-anak terbaiknya SMK Budi Mulia. Kemudian sudah pasti apa yang harus ada, karena OSIS adalah sebuah organisasi, maka anak-anak yang terlibat di dalamnya itu harus punya kemampuan yang sudah pasti adalah kemampuan kepemimpinan. Mereka sudah harus belajar leadership dengan baik. Kenapa? Karena mereka belajar untuk memanage organisasi mereka dulu. Ketua divisi itu sudah pasti harus belajar manajemen, memimpin anggota-anggota divisinya. Kemudian para ketua divisi pun harus mau diatur oleh ketua dan wakil ketua OSISnya misalnya. Di situ kan ada hierarki tuh, hierarki jabatan ya kalau di OSIS. Maka punya kemampuan memimpin itu penting sekali. Kemudian selain memimpin, kalian juga pasti tahu ya, OSIS itu sering banyak ngadain acara. Iya. Kemudian, ya betul. Nah, acara ini kan tidak akan terlaksana jika misal tidak ada kolaborasi antara satu divisi dengan divisi yang lain, itu sulit. Maka kemampuan berkolaborasi, bekerja sama dalam tim itu penting. Karena tidak mungkin sebuah kegiatan bisa berlangsung kalau bekerjanya masing-masing. Iya. Karena kita harus punya tujuan dan goal yang sama. Nah, di situ kemampuan berkolaborasi dengan teman, dengan timnya, dengan anggotanya itu harus terjalin. Dan satu lagi sih yang menurut saya penting, kegiatan yang sudah dilakukan oleh OSIS itu perlu diekspos nggak sih, gitu kan ya? Iya. Maka sudah pasti sekarang sih kayaknya kemampuan berteknologi itu penting bagi mereka. Karena setiap kegiatan tuh harus muncul dalam semua sosial medianya SMK Budi Mulia. Ada yang handle TikTok, ada yang handle feeds-nya, ada yang handle reels-nya dan seterusnya. Itu kemampuan OSIS yang paling cukup harus dikuasai. Pertama tadi, kepemimpinan, leadership mereka harus rasa. Kemudian kemampuan Harus berkomunikasi. berani ya, Miss, Betul. Berani memimpin, berani mengemukakan pendapat tadi. Kemudian berkomunikasi, karena nggak mungkin anak OSIS itu harus berkeliling kan ya kerjaannya. Iya. Menginfokan ini dan itunya di kelas tampil, dan mereka harus punya kemampuan berkomunikasi. Lalu berteknologi menurut saya, karena sekarang semua hal itu harus segera di-upload
diunggah di sosial media, dan itu butuh waktu yang cukup singkat kadang-kadang. Acara hari ini ya sekian jam kemudian sudah harus ada reelsnya, harus Iya. ada feedsnya, harus ada SW-nya, SG-nya dan seterusnya. Harus diupload kemana-mana. Betul. Tahu nih, wah SMK Budi Mulia ternyata banyak ngadain event. Betul sekali. Atau Kita sekalian promosikan ya, Iya. Kak Aziza ya. biar makin banyak yang masuk. Betul. Budi Mulia juga. Jadi kita harus memaparkan segala macam kegiatan yang ada. Dan itu anak OSIS paling banyak, bukan yang handle itu Iya. sosmed Iya. ya. Dari Ya. buat kayak poster. Betul, kayak gitu, bareng benar. OSIS ya Semua poster, lanyard dan segala macamnya. Bagaimana Miss Dian ngejaga semangat dan motivasi anggota OSIS selama setahun penuh? Apalagi Iya. kan setahun penuh harus Miss Dian Betul. menjaga semangat dari Moodnya awal mereka, sampai betul. Ya, tadi sebenarnya mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Ah. Jadi motivasi tadi. Setahun mereka menjadi anggota OSIS. Di awal itu tentu saja masih semangat sekali. Semua kita rapat ngumpul semua. Iya. Kita perbaikan visi dan misi, kita perbaikan kegiatan, ngumpul semua. Tapi kan lama-lama di tengah jalan nanti dari ber-20 satu-satu mulai, Miss hari ini saya izin ya. Iya, itu Miss hari ini saya nggak masuk ya. Misalnya hari ini saya pulang cepat duluan ya gitu. Mulai ada tuh yang seperti itu. Jadi akhirnya tuh yang seharusnya saya bisa berikan dalam satu waktu terpaksa saya berikan di lain waktu. Iya. Nah, motivasi membuat mereka paling tadi. Saya termasuk yang tidak suka menyampaikan sebuah perbaikan di forum. Jadi biasanya untuk anak-anak yang saya rasa sudah mulai punya low motivation tadi, saya mulai coba identifikasi masalahnya apa sih nih kira-kira. Anak ini kok tiap rapat tidak pernah hadir. Atau masalahnya apa sih kok anak ini kayaknya kalau kerja sama si A seperti tidak mau gitu ya. Oh, Nah, itu saya identifikasi dulu tuh. Pasti ada something Betul, wrong berarti gitu. ada something wrong ya. Kenapa ya? Kok moodnya jadi nggak enak atau wajahnya jadi tidak happy. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu saya butuh bantuan para pejabat OSIS lah kurang lebih, para BPH-nya ya. Iya. Ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara dan sekretarisnya. Jadi saya punya 4 anak nih memang yang cukup bisa saya tanyakan perkara apapun. Ya, untuk anak-anak yang saya rasa tadi sudah mulai memiliki motivasi yang sedikit turun, saya coba gali dulu informasinya dari teman-temannya dulu. Jadi versi temannya seperti apa, dari versi profesionalnya dari para atasan mereka, dari ketua dan wakil ketua apa. Lalu secara personalnya saya coba tanya dari teman-teman bestinya deh gitu ya, dalam satu divisi. Iya, Jadi iya. saya coba cocokkan nih, kira-kira masalahnya apa sih? Lalu kira-kira solusi apa sih yang bisa saya bantu? Nah, di situ nanti baru saya masuk. Saya coba memotivasi dia secara personal, mungkin harusnya seperti ini. Kamu kalau tidak nyaman, maukah pindah divisi misalnya? Lalu apa yang membuat kamu tidak nyaman di divisi ini? Dan seperti itu dan seperti itu. Jadi biasanya ketika mereka yang sudah saya lihat memiliki motivasi yang cukup kurang, saya dekati secara personal ya. Karena kalau secara di forum tuh saya rasa tidak cukup etis ya. agak Ya, susah sih, Miss, ya. saya melihat mental mereka mungkin takutnya jadi seperti terganggu. Jadi palingan saya coba dekati secara personal, tadi seperti yang saya katakan, mencari masalahnya apa, kita coba cari solusi bersama, dan apapun yang membuat mereka lebih nyaman, saya coba fasilitasi itu sebagai pembina OSIS. Seperti itu sih, Kak. lumayan agak Ribet berat. ya, iya benar. Karena yang saya hadapi adalah makhluk hidup ya, dengan segala macam emosinya. Betul. Karena mood manusia tuh naik turun. Iya betul Kakak Flo, benar. Naik turun, hari ini semangat, besok turun. Jadi harus terus dijaga, harus terus dipompa semangatnya. Selama Miss jadi pembina OSIS ini ada tantangan terbesar Miss gak? Oh banyak. Kayaknya banyak sih. Ya tentu sangat amat banyak. Tadi seperti yang saya bilang ya gitu ya, anak OSIS yang saya handle setahun lalu itu anak-anak yang memang clueless bahasa saya tuh. Mereka lulus SMP, masuk SMK Budi Mulia, baru belajar sebuah lingkungan baru, tapi sudah punya semangat sebenarnya Iya. untuk menjadi salah satu bagian dari anak OSIS ya. Tapi kan mereka hadir dengan latar belakang sekolahnya masing-masing, dengan latar belakang kepribadiannya masing-masing. Setiap anak, benar tadi kata Kakak Flo, kata Alfiza, ada yang ekstrovert sekali, ada yang sangat amat introvert. Mereka harus kerja bareng karena kita punya visi misi yang harus kita lakukan. Kita punya tujuan yang harus kita kerjakan. Nah, gimana caranya? Tantangannya di sana. Gimana caranya saya mencoba memilah ketika sebuah kegiatan ada, saya coba memilah tim seperti apa sih ini yang bisa masuk ke dalam kegiatan yang seperti ini misalnya. Kadang saya suka rolling tuh jadinya. Jadi tidak pernah anggota OSIS itu mengadakan kegiatan langsung ber-20 turun semua, tidak. Oh berarti kayak di Ya, pilih-pilih betul gitu sekali. ya, bagi-bagi. Saya coba pilih-pilih anak
yang memang menurut saya punya handle bagian misalnya mengadakan acara Isra Miraj misalnya. Oh ini anak-anak ini kayaknya cukup sering tampil. Oh ternyata bisa begini, bisa. Oh saya handle itu. Tapi untuk anak-anak misalnya yang kegiatannya hanya sifatnya tertutup, mungkin saya bisa tuh nanti anak-anak introvert bisa saya libatkan. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah memilih para 20 anggota OSIS ini biar bisa bekerja dengan maksimal tuh seperti apa. Jadi melakukan rolling tadi. Kemudian tugas berat saya sendiri mungkin ya sebagai seorang guru dan sebagai seorang pembina OSIS ya tentu saja sih ya jelas memanage nih posisi saya seperti apa saat itu. Jadi saya dipaksa, bukan saya dipaksa, saya punya tanggung jawab juga untuk mengajar. Saya punya kelas yang harus saya masuki. Tapi kadang-kadang di sisi lain saya juga punya kegiatan agenda sebagai pembina OSIS. Nah itu tantangan juga tuh. Jadi kan agak ribet ya. Kalau bisa misian dibagi dua deh ya. Biar satu pesannya satu betul, pesannya yang satu ya, ngajar di kelas misalnya, yang satu harus ikut rapat bareng para pejabat sekolah, entah manajemen sekolah dan seterusnya. Itu tantangan juga sih menurut Miss Dian. Jadi memanage waktu agar semuanya bisa saya lakukan dengan maksimal, tidak banyak meninggalkan kelas dan tidak juga bolos ketika rapat-rapat agenda OSIS tadi. Itu paling sih. Dari sepanjang ini kayaknya rumit banget. Betul. Ya complicated karena ini pengalaman pertama saya menjadi pembina OSIS tahun kemarin tuh ya gitu. Soalnya harus ngebagi waktu. Betul, benar. Karena Miss Dian sadar murid di kelas akan cukup sedih kalau Miss Dian yang nggak masuk mungkin, walaupun ada yang happy ya. Miss Dian nggak masuk misalnya. Belajar. Miss Dian nggak belajar karena rapat. Tapi tidak menutup kemungkinan akan selalu ada anak yang kecewa. Kenapa sih Miss rapat lagi? Kenapa sih Miss rapat terus? Seperti itu. Ataupun ketika saya meninggalkan, saya memilih misalnya ketika periode saya adalah mengajar, saya meninggalkan rapat tadi, maka saya pasti dicari juga oleh para atasan saya, para wakasek kesiswaan saya, para waka kurikulum saya, atau bahkan kepala sekolah saya mungkin kan bertanya, kok Miss Dian nggak hadir sih saat rapat? Itu kan dilema juga ya. Jadi ya memang harus pintar-pintar memanage diri dan memanage waktu dan mengembangkan diri agar semuanya tuh bisa maksimal dengan baik gitu. Dari perjalanan Miss Dian nih sebagai pembina OSIS, ada nggak momen-momen paling berkesan Miss Dian? Pasti banyak. Salah satunya deh. Ya, momen paling berkesan ya. Saya merasa yang paling berkesan itu adalah melihat anak bertumbuh ya. Gitu tadi saya bilang. Anak-anak baru kita nih, anak-anak baru adik kelas kamu malahan ya. Bertumbuh dari yang tadinya masih lucu-lucu gitu kan ya. Sudah mulai ngeselin salah ya. Tidak seperti itu sih ya. Iya benar, dari yang mulainya lucu-lucu, masih takut, sekarang mereka menjadi anak-anak yang cukup berani tampil seperti itu kira-kira. Mungkin kalian merasa dulu di awal-awal anak OSIS Miss Dian masih takut nyuruh kalian turun misalnya di kelas. Ayo kakak turun kakak misalnya, tapi sekarang mungkin sudah yang ngegas berani keturun kak gitu misalnya. Itu keberanian akhirnya. Akhirnya seiring berjalannya waktu mereka cukup berani menyadari bahwa itu tanggung jawab dan harus mereka lakukan, tidak peduli yang di hadapan mereka itu kelas 11 kah, kelas 12 kah, mereka tetap harus meminta itu atau melaksanakan itu. Jadi melihat mereka bertumbuh sih ya, dari yang tadinya mungkin masih takut bicara di depan umum, dari yang tadinya takut masuk ke kelas-kelas untuk menginformasikan sesuatu, atau bahkan yang tadinya nggak pernah jadi MC, ternyata sekarang cukup sering saya paksa untuk menjadi MC, untuk tampil. Dan tanggung jawab yang saya berikan kepada mereka-mereka yang menjadi MC itu selalu saya putar tuh. Jadi tidak pernah hanya satu anak saja, tidak pernah hanya ketua OSISnya saja, tidak pernah hanya wakilnya aja, tapi saya selalu rolling. Siapapun yang merasa mampu, ayo kita coba. Karena kamu nggak akan pernah bisa menjadi seperti kakak ini kan kalau tidak pernah mencoba ya. Gitu. Benar. Benar. Kayak canggung apa gimana? Betul sekali. Kakak Flo, Kakak Fiza pasti Miss Dian juga yakin pertemuan pertama atau podcast pertama kalian itu cenderung lebih banyak deg-degannya, lebih banyak nervousnya. Tapi seiring berjalannya waktu kamu makin lebih santai, terbiasa. Karena merasa ini jadi sesuatu yang sudah sering kamu lakukan. Nah itu anak-anak OSIS Miss Dian merasa mereka akhirnya berkembang. Jadi yang tadinya cukup takut mengambil keputusan sekarang sudah berani menentukan sesuatu bahkan tanpa harus bertanya ke Miss Dian. Seperti itu sih. Akhir-akhir ini kan mungkin Miss Dian sibuk kan? Iya betul. Benar. Bagaimana nih caranya Miss Dian nyimbangin antara tugas akademik sama kegiatan OSIS? Oke, benar. Terus aku pernah dengar juga ternyata Miss Dian ngajar di sekolah SMA juga. Iya betul, benar sekali. Kita mendengar. Betul. Iya, Miss Dian pagi di SMK, siang lanjut ke SMA-nya. Wow. Jadi dari pagi sampai sore dong? Iya, jadi ada 3 hari yang saya harus mulai dari jam 7 sampai
5:30 itu ada 3 hari tuh, Senin, Selasa, dan Sabtu memang. Jadi agak bisa pulang cepatnya tuh kalau di Rabu, Kamis, Jumat mungkin saya agak free sedikit, jam 2 sudah bisa pulang. Jadi gimana cara saya gitu kan ya, gimana cara saya menyeimbangi. Yang pertama tadi mungkin ya terus upgrade diri sih ya, kualitas itu penting. Jadi saya merasa semakin banyak pekerjaan yang diberikan oleh sekolah kepada saya, maksudnya tanggung jawab ya, itu berarti semakin banyak hal yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Seperti itu. Mengajar misalnya, ketika saya sedang bertugas saat itu, saya harus sadar bahwa saya hari ini mau masuk kelas 10 DKV misalnya, maka hari itu saya sedang menjadi seorang guru. Maka ya berarti apa sih yang harus saya lakukan menjadi seorang guru? Balik lagi menyiapkan segala macam administrasi yang dibutuhkan. Pun sama misal ketika saya harus menjadi pembina OSIS, maka apa sih yang saya butuhkan untuk menjadi seorang pembina OSIS? Saya butuh data nih dari anak-anak OSIS saya. Itu kan berarti ada hal-hal yang memang harus saya siapkan. Dan tadi apakah kalau pertanyaan terkait pandangan ya? Iya, menyeimbangi tugas tadi, betul. Kalau di kelas, biasanya saya cukup percaya dengan para pengurus kelas gitu ya di kelas tersebut. Jadi misal sekiranya saya 2 jam mengajar di kelas tersebut, tapi mungkin saya cuma punya waktu 1 jam karena 1 jam lagi saya misalnya harus rapat OSIS. Biasanya dalam 1 jam yang saya mengajar, saya usahakan untuk menjelaskan dulu. Jadi menjelaskan semua materi yang harusnya mereka kuasai di hari itu. Jadi saya pastikan bahwa sebelum mereka mengerjakan latihan, mereka sudah dapat penjelasan dari saya. Sebelum misalnya kelas itu saya tinggalkan. Kemudian setelah itu saya biasanya suka titip-titip sama ketua OSISnya, sama ketua kelasnya, sama wakilnya atau sama bendahara. Saya suka titip, nanti kalau sudah selesai tolong tugas teman-temannya dikumpulkan ya. Lalu nanti tolong ya ada yang bawa ke meja Miss Dian ya, seperti itu. Jadi ketika menjadi guru saya memang pasti akan butuh bantuan pengurus kelas di kelas. Ketika saya menjadi pembina OSIS pun ya sama, saya pasti nanti butuh bantuan dengan adik-adik atau anak-anak saya di bawah. Artinya delegasi tugas itu harus jelas. Ketika saya jadi pembina OSIS, saya butuh data, maka saya pasti minta tolong sama semua ketua di divisi bagian OSIS saya. Jadi artinya sih memang harus ada keseimbangan waktu gitu kan ya, memanage diri, memanage waktu, kemudian belajar untuk mendelegasikan tugas. Ya kalau saya menyerah saya minta tolong biasanya akhirnya. Tolongin Miss Dian dong. Iya, kalau udah nggak kuat coba dong tolong ada yang bantu Miss Dian bisa handle ininya nggak gitu. Karena Miss Dian misalnya mau ngajar ya anak OSIS lagi yang akan saya mintain bantuan seperti itu. Kayaknya kalau aku sama Flo emang udah angkat tangan. Iya benar. Kayaknya susah banget. Iya betul. Benar. Nggak dibagi-bagi itu pasti bakal hancur. Iya betul, berantakan. Sementara segala sesuatu tuh harus selesai pada waktunya gitu kan ya. Jadi tidak boleh menunda sesuatu. Dikejar-kejar data. Betul, dikejar-kejar data itu menjadi penting. Maka ya udah. Siapa? Jadi saya coba cari prioritas dulu deh. Prioritas yang utamanya apa nih saat ini, momen ini nih. Semua penting ya, tapi mana yang paling penting? Nah, yang paling penting biasanya saya coba dahulukan dengan memberikan mendelegasikan tugas-tugas yang saya rasa mungkin bisa dibantu oleh tim saya. Gitu sih. Aku mau nanya, apa harapan Miss Dian untuk OSIS nih ke depannya? Dari setahun terakhir kemarin. Baik. Jadi harapan untuk anak OSIS yang sekarang kelas 11 atau harapan untuk OSIS secara keseluruhan, Kakak? Untuk kelas 11 dulu deh. Baik. Harapan Miss Dian untuk anak-anak OSIS yang sekarang sedang menuju peralihan kan berarti ya. Mereka kan bahasanya sudah purna tugas nih setahun ini. Kalau mereka ingin melanjutkan maka mereka harus mendaftar kembali, harus ikut seleksi lagi. Ketika mereka mungkin ingin mengundurkan diri maka kan berarti sudah selesai masa jabatan mereka selama 1 tahun. Karena saya belajar membiasakan bahwa segala sesuatu itu coba diurutkan sesuai periodenya masing-masing. Jadi tidak masalah ketika anak OSISnya Miss Dian ingin keluar misalnya, Miss saya setahun kemarin saja, lalu saya ingin minta sertifikat, boleh sekali, itu pun nggak apa-apa. Atau Miss saya nggak dikasih sertifikat tahun ini juga nggak apa-apa Miss, saya nanti langsung aja misalnya karena ingin lagi coba tahun depan misalnya seperti itu. Ya harapan Miss Dian sih untuk yang sekarang sudah menjadi anak-anak OSIS gitu ya. Miss Dian merasa semoga mereka mengambil semua hal yang penting, semua monitoring, semua pembinaan, mengingat kembali semua proses-proses seleksi sampai akhirnya mereka menjadi anak OSIS. Kadang-kadang mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi harapan Miss Dian mereka tetap terus semangat terus semangat mengingat kembali tujuan awal mereka menjadi OSIS itu apa. Kemudian untuk anak-anak OSIS yang merasa sudah berkembang sekali, maka jangan pernah berhenti berkembang. Kemudian untuk anak-anak OSIS yang mungkin saya merasa di organisasi OSIS SMK Budi Mulya 1 tahun kemarin belum berkontribusi dengan baik, maka hayo.
Jadi hayo berkontribusi. Jadi sudah tidak perlu malu-malu lagi karena kamu sudah setahun nih menjadi anggota OSIS. Jadi paling harapannya itu aja sih Kak, biar mereka terus mengembangkan dirinya, mengembangkan kualitas Jangan mereka. ragu-ragu gitu Betul, ya, jangan ragu-ragu lagi karena mereka sudah punya panggung nih setahun Iya. dan panggung ini masih milik mereka. Jadi kenapa masih harus malu misalnya? Betul. Kan mungkin ada beberapa anak OSIS yang masih malu. Iya, atau karena masih mungkin canggung. betul. Kalau tadi balik lagi ya, karakter anak beda-beda. Beda-beda. Yang introvert tuh sulit sekali memang untuk diminta tampil di depan, tapi mereka harus tampil gitu. Apapun keadaannya, mereka nanti akan ketemu momen di mana saya pilih mereka untuk jadi MC. Dan itu mereka harus belajar. Jadi mau terus belajar, jangan pernah puas sama apa yang sudah mereka dapatkan sekarang. Gitu sih Kak paling. Berarti yang anak introvert bisa jadi ekstrovert dong. Ya, Yes. benar, harusnya kan gitu ya harapannya. Iya. Maksudnya bukan berarti merubah kepribadian mereka secara keseluruhan ya. Paling tidak ketika dirasa harus belajar untuk lebih terbuka, lebih mandiri, lebih berani, kan kenapa tidak gitu. Iya. Kenapa tidak melakukan itu? Saran dong Miss buat Ya. calon-calon OSIS. Oke. Ada di Gimana kelas. masih ragu-ragu Ragu-ragu, buat benar, masuk benar, OSIS benar. nih. Gimana Miss? Oke, di awal ketika mereka MPLS memang Miss sempat sampaikan ya bahwa Agustus ini akan ada seleksi pembukaan anggota OSIS baru di SMK Budi Mulia periode 2024, periode 2025. Maka saran Misin untuk anak-anak yang dirasa sudah punya keinginan sebenarnya tapi masih bingung eksekusinya, maka pertama sudah pasti ayo cari tahu tentang OSIS SMK Budi Mulia. Kamu boleh dong kepoin kita gitu di IG misalnya. Kamu boleh banget dong langsung WhatsApp atau DM kakak-kakak OSISnya, atau boleh sekali misalnya dengan senang hati juga menyebar nomor handphone ya biasanya. Ayo WhatsApp Mistian misalnya. Untuk menanya-nanya. Iya, untuk Gitu. nanya-nanya. Jadi jangan saran Mistian jangan pernah takut untuk bertanya. Katanya kan malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi daripada punya pikiran-pikiran gimana tentang ayo tanya Mistian, tanya-tanya kakak OSISnya, itu pertama. Yang kedua, diingat kembali ketika misalnya ingin tertarik menjadi OSIS, maka harapan Mistian sih mereka sudah siap dengan segala macam seleksinya nanti gitu kan ya. Fisiknya, mentalnya, kualitasnya. Jadi dirasa yang memang sudah punya kualitas, hayo buktikan. Misian kasih panggung nih untuk mereka bergerak, untuk menjadi anggota OSIS, untuk menjadi tampil. Kemudian yang ketiga tentu saja harus dengan segala macam izin orang tua ya, gitu Iya. kan ya. Jadi pastikan, karena Misian sadar sekali menjadi anak OSIS itu nanti banyak sekali kegiatan. Dan kalau siswa lain sudah bisa pulang 13.50, anak OSIS ya Mistian bahkan bisa jam 5. Malah Mistian dengar kemarin sampai jam 5:20 katanya baru pada pulang. Karena memang mau ada kegiatan 17 Agustusan ya. Oh, Jadi kami iya. diskusi menyiapkan proposal dan segala Apalagi macamnya. sekarang 17 Agustus Betul pasti sekali. seru banget, Ya, meriah banget gak sih, betul. Kak? Jadi memang lagi banyak diskusi-diskusi terkait mungkin lomba apa yang mau kita Iya. pilih. Jadi kita coba bikin proposalnya dulu, Mistian lihat, dan nanti akhirnya Mistian ajukan kepada sekolah gitu kan ya. Jadi hayo, kalau memang dirasa ingin masuk OSIS, silakan, kami terbuka sekali untuk segala macam pertanyaan. Kami siap menjawab segala macam pertanyaan. Jadi jangan ragu guys, yuk daftar. Buat teman-teman yang mau masuk, Buat jangan adik-adik ragu-ragu Betul lagi. sekali. Ya. 10 yang mau masuk OSIS, silakan tanya ke Betul. Miss Dian. Tanya Bisa Mistian. langsung chat aja. Boleh. Pokoknya. Kalau misalnya malu ngechat, bisa tanya langsung ke Miss Betul, Dian kalau Miss boleh. Dian masuk ke kelas kalian. Betul sekali, Mistian masuk di kelas 10 kok. Jadi Iya. ada semua. Kelas 11 juga sudah tahu Mistian, semua. Kelas 12 juga Mistian pernah mengajar mereka. Jadi artinya sih harusnya mereka tidak ragu ya. Iya. Karena semuanya pernah diajarkan oleh Mistian gitu sih Kak. Gak sadar ya, kita udah lama juga waktu Ya. Kelas pertanyaan ngobrol. Miss Oke. tadi. Oh, itu kelas pertanyaan ya? Wow, cepat Kerasa sekali. ya? Iya benar cepat sekali. Nggak kerasa. Makasih ya Miss udah Sama-sama. ikut podcast Ikut. kita kali ini. Iya dong, Mistian happy sekali diundang di sini ya. Sekalian promosi OSIS. boleh. Masuk OSIS ya guys. Ya, masuk guys. Oke teman-teman, podcast kali ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kalian kepoin OSIS SMK Budi Mulia. Betul sekali. Jangan lupa join OSIS juga ya guys. Chat Ya. aja Miss Siap, Dian. Mistian. Bye. See you.